Oke, kita balik dan kita ingin beri kesempatan nih Bu Iin, Mbak Najla, dan juga Mbak Franka untuk langsung chit-chat, tanya ke ahlinya. Saya datangkan khusus, mungkin siapa yang kesempatan pertama, Bu Iin, ada yang mau ditanyakan? Selamat malam Ibu. Malam Ibu. Bagaimana caranya pelaku usaha rumahan seperti saya ini bisa mendapat binaan ya dari UMKM BRI untuk lingkungan rumah saya di Jatimulya ya, Bekasi, Tambun Selatan atau keseluruhan untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu In pertanyaannya. Gampang aja Bu, karena saat ini BRI sedang agresif, aktif untuk menawarkan KUR ultramikro. Jadi pinjaman sampai 10 juta. Ya, untuk pinjaman yang temponya singkat begitu. Jadi silakan nanti Bu datang ke BRI yang terdekat. Atau lebih baik lagi, nggak usah datang ke BRI, di sini aja kan Bu Hani ada stafnya nanti. Betul. Kita japrian aja langsung. Terima kasih. Benar-benar. Langsung kita kasih solusi konkret. Najla, you have some questions? Oke. Bu, saya mau tanya, kebetulan kita kan lagi ada, kita akhir tahun ini buka outlet di Bali, outlet kita yang ke-9. Nah, kita ada cita-cita untuk go internasional. Gimana, apakah BRI punya program ataupun apa buat kita untuk bisa lebih cepat atau gimana? Kebetulan kita mempunyai program ya yang akan datang ini Brilliant Planner. Itu kita support UMKM Go Export. Nah itu nanti bisa langsung ikut. Dan kita juga punya platform Indonesia Mall. Nah kita kerjasama dengan Amazon.com, kita kerjasama dengan banyak platform lainnya ya. Nah itu mudah sih, tinggal nanti disampaikan aja produknya dan ceritanya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Thank you Mbak Franka. Oke, kan BRI dukung yang UMKM nih. Kalau yang agak menengah gimana? Ada nggak kira-kira saya mungkin dukungan untuk event kayak saya misalnya. Saya punya event, Modest Fashion Week, it's international brand gitu. Gimana caranya BRI bisa mendukung karya anak bangsa yang sebenarnya saya sampai sekarang masih sendirian. Kalau if you ask me, I have no investor and everything. Tapi udah segitunya gitu loh. Jadi saya pikir mungkin kalau bisa didukung, that's we can speak and how, you know. Pasti bisa ya. Intinya gini, BRI itu adalah bank yang sangat concern tentang UKM agar terus survive dan tumbuh. Jadi bahkan kita punya namanya program UMKM Tangguh. Nah itu antara lain mensupport pemasaran UMKM dan juga mensupport tadi event-event yang terkait untuk promote program produk-produk Go Global. Nah, tuh langsung dikasih jalan keluar. Dan untuk investors, BRI punya BRI Ventures. Betul. Nah, saya udah jadi kayak kerja di BRI ini. BRI Ventures ini teman saya, Mas Niko. Nanti saya kenalin sama Mas Niko. Bisa invest di usahanya Mbak Franka. Baik, nah Mas Andi selain 3 orang tamu kita di studio malam hari ini, ada juga yang punya pertanyaan sama Mas Andi. Ini adalah kita mau lihat video dari owner sebuah kafe yang terkena dampak dari pandemi. Kita lihat videonya sama-sama. Aku Jihan Putri, profesinya sebenarnya YouTuber, influencer, dan sekarang punya bisnis kafe. Jadi kenapa pilihnya kafe? Karena emang udah jadi gue selalu melakukan sesuatu apa yang gue suka. Bukan orang lain suka. Atau orang lain, lagi ngetren ini nih, terus ikutan gitu. Enggak, dari dulu gue selalu melakukan hal yang gue pengen, gue suka dan gue mau. Dan kafe itu udah goals dari dulu. Karena emang
kita temanya K-pop, jadi emang pengen bawa makanan-makanan yang disukain sama member ke cafe ini. Semuanya resepnya aku yang bikin, terus aku ajarin staff aku trainingin semua staff aku. Kalau minuman itu based on yang aku suka juga, kopi susu gula merah. Pokoknya kopi-kopinya tuh kopi-kopi standar, sebenarnya kopi-kopi yang semua orang akan bisa minum, cuma dengan rasa yang beneran enak dan harganya terjangkau. Setahu aku sih sampai sekarang satu-satunya kafe yang temanya BTS itu baru kafe ini. Pertamanya nggak sengaja nemu videonya mereka yang lucu di YouTube, akhirnya mendalami, tahu lagunya, tahu nilai di balik lirik-liriknya, tahu fandomnya, tahu personalnya mereka, jadilah makin jatuh cinta gitu. Pertanyaan untuk Pak Sandi, aku sebagai entrepreneur sendiri yang baru banget mulai, kira-kira apa ya strateginya buat pengusaha-pengusaha awal muda yang kayak aku ini untuk tetap survive di era pandemi ini? Oke, Mas Andi boleh jawab, Bu Handayani juga boleh jawab. Ini cafe owner yang spesifik banget ya untuk fandom K-pop yang luar biasa besar, BTS juga. Silakan pertanyaannya di. Keren banget, dan menurut saya nih dua anak perempuan saya juga fans beratnya BTS. Army berarti ya? Iya, dan kita baru saja ada satu program bareng sama BTS karena dia adalah game changer ya. Oh. Nah, strategi untuk bertahan menurut saya adaptasi dengan kenormalan baru. Karena nongkrong-nongkrong sekarang kan dibatasin 50%. Jadi gimana kita konsep cafe itu hybrid ya. Jadi blended, ada yang physical, ada yang virtual. Jadi itu salah satu strategi pertama. Kedua, survive through ecosystem, yaitu kita bertahan dengan kekuatan komunitas. Nah, komunitas yang paling mendukung ya tentunya komunitas K-pop dan pendukung BTS ya. Jadi itu tadi juga strategi, dan yang terakhir menurut saya yang paling penting di saat sekarang adalah cash is king. Dimana uang tunai kita ini harus betul-betul kita eman-eman, kita jaga-jaga. Jadi kalau bisa semuanya pakai PO, open PO, jadi kita pre-order semuanya sehingga tidak membebani cash flow. Dan bermitra sama institusi keuangan yang memang ahli di bidang UMKM seperti BRI. Mungkin itu tips dari saya untuk bertahan di tengah pandemi. Oke, Ibu ada jawabannya? Ya, mungkin tadi menambahkan Mas Sandi ceritanya ya. Tadi kan ya ownernya adalah juga influencer, jadi tentu punya network. Jadi ya caranya tentu menggunakan network yang ada yang dia miliki itu untuk memasarkan produknya. Jadi betul harus hybrid karena nggak mungkin kita mengumpulkan orang banyak di dalam kafenya. Jadi harus juga memfasilitasi dengan tadi produknya di package yang lebih cantik, dan kemudian tadi sekali lagi dibuat kemasan yang lebih bagus gitu. Dan tentu tadi payment menjadi penting. Wow, keren banget. Gak kerasa 1 jam sudah kita sama-sama di Kata Sandi menemani pemirsa di rumah. Banyak sekali informasi yang menginspirasi dari para perempuan hebat-hebat yang telah hadir di Kata Sandi malam ini. Terkadang kesulitan memang harus dirasakan dahulu sebelum mencicipi keberhasilan. Jangan lagi berpikir bila perempuan itu lemah. Nyatanya telah banyak perempuan yang mampu mengubah dunia dan mendorong perekonomian bangsa. Perempuanlah yang kita harapkan menjadi perempuan hebat, perempuan mandiri yang akan mengakselerasi agar kita segera pulih dari pandemi ini. Cuan usaha perempuan telah hadir dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua.